Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di program Jari Cerdik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, PBL atau pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran 4 ini, kita akan belajar yang pertama, dinamika pada lagu. Yang kedua, menulis laporan sederhana. Dan yang ketiga, bangun datar. Sebelum kita menyanyikan lagu Membuang Sampah yang diciptakan oleh Ateh Mahmud, kita harus tahu apa itu nada, apa itu dinamika. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian pasti sudah belajar tentang nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan. Nada tersebut ada nada lemah atau lembut dan nada keras. Nada keras atau nada lembut disebut juga dengan dinamika. Pada lagu Membuang Sampah ini terdapat dua dinamika, yaitu dinamika keras dan lembut dengan tanda. Yang pertama, tanda garis lurus berarti dinyanyikan dengan keras. Sedangkan tanda yang kedua, garis bergelombang yang berarti dinyanyikan lembut. Sedangkan baris yang tidak bertanda dinyanyikan dengan biasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan lagu Membuang Sampah berikut ini. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Setelah kalian mendengarkan lagu tersebut, coba perhatikan syair lagu Membuang Sampah ini. Pada baris pertama dan kedua terdapat garis bergelombang. Ini berarti lagu tersebut dinyanyikan dengan lembut. Sedangkan pada baris keempat terdapat garis lurus yang berarti dinyanyikan dengan keras. Sudah memahami kalian? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang laporan pengamatan. Kalian tahu apa itu laporan? Laporan pengamatan adalah tulisan yang berisi hasil pengamatan terhadap sebuah tempat atau suatu pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar tentang halaman rumah yang kotor. Dari gambar tersebut, kita dapat
menulis laporan sederhana. Contohnya sebagai berikut. Gambar di samping berisi tentang halaman rumah yang tidak bersih. Ciri-ciri rumah yang tidak bersih yaitu yang pertama, sampah berserakan, dan yang kedua, tanaman bunga menjadi kering dan mati. Dan yang ketiga, halaman rumah kumuh dan gersang. Ini adalah contoh sederhana dari laporan pengamatan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar potongan kertas dan kemasan makanan. Kedua gambar ini adalah gambar yang berupa bangun datar. Kalian tahu apa itu bangun datar? Bangun datar adalah sebuah bidang datar yang dihubungkan oleh garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Adapun ciri-ciri dari bangun datar adalah sebagai berikut ini. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar persegi panjang. Pada gambar tersebut terdapat sisi, sudut, dan titik sudut. Jadi, pada bangun datar memiliki 3 ciri-ciri yaitu mempunyai sisi, mempunyai sudut, dan mempunyai titik sudut. Apa itu sisi? Sisi adalah ruas garis pada bangun datar. Sedangkan sudut adalah pertemuan antara dua ruas garis. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar bangun di bawah ini dengan teliti. Coba kalian isi tabel yang ada di bawahnya. Perhatikan, nomor 1 adalah bangun segitiga. Pada bangun segitiga mempunyai banyak sisi, 3, sudutnya 3, dan titik sudutnya 3. Pada bangun kedua adalah bangun trapesium dengan banyaknya sisi 4, sudutnya 4, dan titik sudutnya 4. Bangun ketiga disebut bangun persegi. Pada bangun persegi mempunyai sisi 4, sudutnya 4, dan titik sudutnya juga 4. Bangun keempat adalah bangun segitiga siku-siku, di mana mempunyai 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Sedangkan gambar yang terakhir adalah gambar trapesium, memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Dari penjelasan keterangan ini, kalian bisa memahami ciri-ciri dari setiap bangun datar di atas. Dan kalian tahu berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun-bangun tersebut. Kemudian sekarang kita belajar pembelajaran kelima. Pada pembelajaran 5 ini kita akan belajar tentang menulis laporan sederhana, makna bersatu, dan gerakan keseimbangan. Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah memberikan contoh laporan sederhana dengan gambar. Kali ini Ibu akan memberikan contoh laporan sederhana dengan menggunakan teks cerita. Perhatikan teks berikut ini. Mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka.
Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, dari teks tersebut, kalian bisa membuat laporan sederhana, yaitu laporan sederhana tentang cara menjaga kebersihan rumah. Cara menjaga kebersihan rumah sesuai teks tersebut yaitu yang pertama, membersihkan lantai, langit-langit, dan dinding rumah. Sedangkan cara yang kedua yaitu membersihkan dan merapikan kamar tidur. Yang ketiga, tidak ada genangan air atau bak yang terbuka. Dan yang terakhir, rumah harus dilengkapi ventilasi dan jendela. Sekarang amati gambar di bawah ini dengan teliti. Dari gambar ini kita juga bisa membuat laporan sederhana. Contohnya sebagai berikut. Laporan sederhana dari gambar ini adalah cara menjaga kebersihan rumah, yaitu yang pertama, membersihkan kaca jendela. Yang kedua, menguras bak mandi. Yang ketiga, membersihkan langit-langit. Dan yang keempat, menyapu dan mengepel lantai. Ibu harap kalian sudah bisa dan mudah membuat laporan sederhana dari sebuah gambar ataupun sebuah cerita. Selanjutnya kita akan belajar tentang makna bersatu. Makna bersatu tidak jauh dari kata persatuan dan kesatuan. Makna bersatu di rumah disebut juga dengan kebersamaan dalam keluarga. Dan ini sangat penting untuk kita jaga. Ini adalah contoh kegiatan kebersamaan Dayu dan keluarganya. Kegiatan yang menggambarkan kebersamaan di rumah antara lain yaitu makan bersama, menonton TV bersama, belajar bersama, dan menari bersama. Hal ini bisa dilakukan bersama keluarga dan akan menciptakan suasana nyaman, kebersamaan, dan persatuan di dalam keluarga kita. Setelah kita belajar makna bersatu, sekarang kita akan belajar tentang melatih keseimbangan dalam posisi duduk. Sebelum melakukan kegiatan ini, jangan lupa kalian harus melakukan pemanasan. Karena pemanasan sangat penting untuk menyiapkan tubuh kita agar tidak cedera ketika melakukan kegiatan olahraga. Latihan keseimbangan yang pertama yaitu duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Yang kedua adalah duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Dan gerakan yang ketiga yaitu sikap lilin. Kedua kaki diangkat lurus ke atas. Ini adalah 3 gerakan keseimbangan dalam posisi duduk. Jangan lupa setelah melakukan gerakan ini, kalian juga harus melakukan kegiatan pendinginan agar tubuh kita kembali bugar. Memasuki pembelajaran ke-6, kita akan belajar hal pokok dalam laporan sederhana. Kemudian manfaat persatuan dan akibat jika tidak ada persatuan, dan yang terakhir tentang bangun datar. Laporan sederhana yang sudah kalian dengarkan, yang sudah kalian pahami di pelajaran sebelumnya, mempunyai hal-hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama,
gunakan bahasa yang baku dan sesuai, dan kemudian bahasanya jelas dan mudah dipahami. Ketika membuat laporan sederhana dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, itu akan membuat pembaca lebih mudah mengerti apa yang kita tulis. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar tentang kegiatan keluarga Dayu. Dari gambar ini bisa juga dibuat laporan sederhana. Laporan sederhana ini bisa kita kasih judul cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Dayu dan keluarganya menjaga kebersihan rumah dengan cara Ibu dan Dayu menyapu sampah yang berserakan dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian kakak Dayu mencabuti rumput liar di pekarangan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ayah membersihkan selokan agar aliran air mengalir dengan lancar. Ini adalah contoh laporan sederhana dari gambar keluarga Dayu dalam menjaga kebersihan pekarangan rumah. Manfaat persatuan. Persatuan dan kesatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Dan maka dari itu kita harus menjaganya. Di antaranya yaitu yang pertama, pekerjaan berat akan terasa ringan. Jadi semua pekerjaan rumah jika kita kerjakan bersama-sama akan terasa ringan. Manfaat yang kedua yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai. Manfaat yang ketiga, mempererat rasa kekeluargaan. Dan manfaat yang keempat adalah suasana di rumah menjadi lebih nyaman. Selain manfaat, juga ada akibat jika tidak ada persatuan di dalam keluarga kita. Hidup tidak bersatu akan menimbulkan kerugian. Beberapa akibat atau kerugian apabila dalam keluarga tidak bersatu yaitu yang pertama, pekerjaan akan terasa berat. Yang kedua, kerjaan menjadi lama selesainya. Dan yang ketiga, suasana di rumah menjadi tidak nyaman. Setelah kita belajar tentang persatuan dan kesatuan, selanjutnya kita akan belajar tentang banyak sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan contoh satu bangun datar. Bangun datar ini adalah namanya kan blok. Permukaan kan blok ini berupa bangun datar dan berbentuk segi 6. Dalam kan blok ini atau pada gambar kan blok ini kita bisa melihat di mana sisi, sudut, dan titik sudutnya. Kan blok ini mempunyai 3 ciri dari bangun datar. Mempunyai sisi 6, sudutnya 6, dan titik sudutnya 6. Dari materi yang sudah kita bahas tadi, Ibu harap kalian mudah memahami dan mengerti tentang pembelajaran 456 tema 3 subtema 1 ini. Demikian, Ibu harap kalian tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan salam jari cerdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.